ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعد أما بعد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. إخوة الإسلام saudara kaum muslimin, para tetamu Allah, para jemaah haji rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala kembali memberikan kemudahan kepada kita bersama untuk duduk bersama di dalam Masjid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, masjid yang pondasinya adalah iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam Al-Qur'an, la masjidun ussisa 'ala taqwa, masjid yang pondasinya adalah iman dan takwa. Karena siapapun yang berada di dalam masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka akan bertambah keimanannya kepada Allah dan juga ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dengannya pula di antara salah satu nama kota Madinah adalah Darul Iman, kampung keimanan. Mengapa disebut dengan Darul Iman? Banyak makna yang disebutkan oleh para ulama. Di antaranya semua yang ada di dalam kota Madinah, terkhusus di dalam Masjid Nabawi, adalah orang-orang yang ingin meningkatkan kualitas iman dan takwa kepada Allah. Tidak ada di antara kita yang datang ke kota Madinah kecuali ingin menghambakan diri kepada Allah, menghabiskan waktu untuk beribadah, dan ibadah itulah yang akan membuat iman kita bertambah. Begitu juga sebagaimana disebutkan oleh para ulama, kenapa Madinah disebut dengan Darul Iman? Karena tidak ada satupun yang datang ke kota Madinah kecuali orang-orang yang beriman. Iman itulah yang mendorong mereka semangat datang ke kota Madinah, baik untuk melaksanakan ibadah haji dan melaksanakan ibadah umrah. Padahal kita tahu ibadah haji dan ibadah umrah yang kita lakukan tidak ada hubungannya dengan kota Madinah. Kalau sekiranya ada orang yang melaksanakan ibadah haji tanpa mendatangi Madinah, tanpa dia berkunjung ke kota Madinah, hajinya sah atau tidak? Sah. Begitu juga dengan ibadah umrah, sah umrahnya, sah hajinya. Dan mereka juga mendapatkan haji yang mabrur dan umrah yang mabrurah tanpa mendatangi kota Madinah. Tapi kalau sekiranya kita datang ke kota Madinah, ingin melaksanakan ibadah haji dan melaksanakan ibadah umrah, kemudian kita tidak mendatangi kota Madinah, bagaimana perasaan kita? Ganti travel, cari kloter lain. Kenapa demikian ikhwatul Islam? Karena kecintaan dan keimanan yang ditanamkan di dalam hati, bahwa siapapun yang melakukan ibadah pasti menginginkan dirinya datang ke kota Madinah, karena Madinah memanggil orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Seolah-olah hadis ini merupakan ujian dari Allah dan ujian dari Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada kaum muslimin, bahwa siapapun yang berada di kota Madinah, maka mereka adalah orang-orang yang beriman kepada Allah. Tinggal mereka menjaga keimanan untuk meninggikan kualitas iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salawat berikan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan alam Nabi kita yang mulia, uswah dan qudwah kita bersama Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana dianjurkan bagi kita untuk selalu dan senantiasa memperbanyak mengucapkan salam dan salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kapanpun dan dimanapun. Karena banyak sekali hadis yang menyebutkan bagaimana keutamaan orang yang memperbanyak mengucapkan salam dan salawat kepada baginda Nabi yang mulia. Di antaranya ikhwatul Islam, orang yang mengucapkan salam dan salawat kepada Nabi, maka Allah yang mengucapkan salam dan salawat kepada dirinya. Artinya Allah bukan hanya bersalawat kepada Nabi, tapi Allah akan bersalawat kepada orang-orang yang bersalawat kepada Nabi. Allah bersalawat kepada Nabi, artinya Allah muliakan Nabi. Dan Allah bersalawat kepada orang yang bersalawat kepada Nabi,
artinya Allah akan muliakan orang-orang yang berselawat kepada Nabi. Makanya Allah bukan hanya berselawat kepada Nabi, tapi Allah juga berselawat kepada orang yang berselawat kepada Nabi. Dan itu bukan satu kali, tapi 10 kali dengan satu selawat. Begitu juga Allah Subhanahu wa ta'ala akan ampunkan dosa orang yang berselawat kepada Nabi. Terkhusus dikala kita merasa terlalu banyak dosa yang kita lakukan, kesalahan yang telah kita kerjakan. Di antara salah satu cara untuk menggugurkannya, memperbanyak berselawat kepada Nabi SAW. Dengan kita berselawat kepada Nabi, Allah Subhanahu wa ta'ala akan angkat derajat kita. Dengan kita berselawat kepada Nabi, Allah Subhanahu wa ta'ala akan berikan kepada kita pahala. Dengan kita berselawat kepada Nabi, Allah akan kabulkan doa. Dengan kita berselawat kepada Nabi, dimudahkan urusan di dunia. Dengan kita berselawat kepada Nabi, dimudahkan urusan kita di akhirat sana. Dengan kita berselawat kepada Nabi, dimudahkan kita bertemu dengan baginda Nabi. Dan dengan kita berselawat kepada Nabi, dimudahkan langkah kita masuk ke dalam surga. Terlalu banyak pahala bagi mereka yang mau mengucapkan dan memperbanyak mengucapkan salam dan selawat kepada Nabi. Tinggal bagaimana kita melatih lisan dan lidah, tidak melewati hari kecuali kita mengucapkan salam dan selawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ahli baitihi wa ala azwajihi wa dhurriyyatihi kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ahli baitihi wa ala azwajihi wa dhurriyyatihi kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ikhwatul Islam, saudara kaum muslimin, para tetamu Allah rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan kali ini kita akan kembali melanjutkan pembahasan tentang masalah ibadah yang akan kita lakukan. Dan sebelumnya kita telah menjelaskan di antara salah satu ibadah yang terpenting, yang bahkan itu merupakan bagian daripada rukun. Karena rukun umrah itu ada 3. Yang pertama niat, yang kedua tawaf, dan yang ketiga sa'i. Sedangkan untuk rukunnya ibadah haji ditambah 1, yaitu wukuf di padang Arafah. Ini merupakan di antara perkataan jumhur para ulama. Dan inilah yang harus senantiasa kita jaga. Makanya ibadah rukun itu ikhwatul Islam sesuatu yang sangat penting. Maka kita kenal ada yang namanya rukun ibadah, ada yang namanya syarat ibadah. Apa perbezaan rukun dengan syarat ibadah? Ada rukun ibadah, ada syarat ibadah. Rukun itu ikhwatul Islam, rukun itu artinya pondasi atau tiang. Pondasi atau tiang, seperti tiang masjid ini dinamakan dengan rukun. Nah, biasanya rukun itu berada di bagian dalam atau berada di bagian luar? Dalam. Makanya rukun ibadah adalah sesuatu yang ada di dalam ibadah. Tidak terpisahkan dari ibadah, tapi dia berada di dalamnya, maka disebut dengan rukun ibadah. Sedangkan syarat itu adalah sesuatu yang berada di luar ibadah. Dia bukan berada di dalam ibadah, tapi dia berada di luar ibadah. Seperti misalnya dikala kita salat, di antara salah satu rukunnya adalah mengucapkan takbir atau membaca Al-Fatihah. Itu adalah rukun. Takbir dan Al-Fatihah itu bagian salat atau bukan? Bagian salat, karena dia rukun, makanya berada di dalam ibadah. Sedangkan di antara salah satu syarat salat adalah berwuduk. Wuduk itu salat atau bukan? Bukan. Wuduk lain, salat lain. Tapi kalau seseorang tidak berwuduk, salatnya sah atau tidak? Tidak, sama-sama penting. Hanya saja yang satu berada di bagian dalam ibadah, yang satu berada di luar ibadah. Begitu juga dengan rukun umrah dan rukun haji. Artinya rukun ini berada di dalam ibadah. Nah, perbezaannya hanya satu saja. Ini perkataan jumhur para ulama. Memang terjadi perselisihan atau ada yang menambah yang lain. Tapi yang terpenting ikhwatul Islam, rukun umrah itu ada 3. Yang pertama adalah niat, yang kedua adalah tawaf, dan yang ketiga adalah sa'i. Sedangkan ibadah haji ditambah 1, yaitu wukuf di padang Arafah. Itulah rukun daripada ibadah haji, dan itulah rukun daripada ibadah umrah yang harus dijaga oleh kaum muslimin. Kalau ini gagal, berarti gagal hajinya, harus mereka ulang. Dan kalau seandainya mereka kena denda, dendanya bukan main-main. Biasanya denda yang kita ketahui adalah dam. Tapi kalau ini dendanya adalah onta. Berapa harga onta sekarang? Minimal 20.000. Lebih mahal daripada ongkos haji. Makanya dari situ yang paling murah, yang paling mahal ada 4 juta rial. Artinya Islam, itu artinya disitulah kita harus jaga baik-baik.
terutama ibadah rukun. Makanya rukun itu harus kita prioritaskan. Sedangkan yang wajib, jangan kita melalaikan yang rukun, hanya memprioritaskan yang sunnah atau yang tidak rukun. Iya, semuanya ada sunnah Nabi SAW, tapi harus ada yang kita utamakan, harus ada yang kita prioritaskan, terutama yang rukun dan yang wajib. Kadang-kadang ikhwatul Islam kita lebih fokus kepada yang sunnah, tapi kita lupa kepada yang diwajibkan atau yang bagian daripada rukun ibadah. Salah satu rukunnya ikhwatul Islam adalah tawaf. Dan kemarin kita telah membahas tentang masalah tawaf, bagaimana hukumnya. Tawaf itu adalah rukun, baik itu dalam haji ataupun dalam ibadah umrah. Kemarin kita telah menjelaskan sedikit daripada rangkaian daripada tawaf, dan kemudian akhir daripada tawaf itu ikhwatul Islam adalah dianjurkan bagi kita salat 2 rakaat di belakang makam Ibrahim. Dan salat 2 rakaat ini hukumnya adalah sunnah. Artinya kalau ada di antara kaum muslimin pas selesai putaran ke-7 batal wuduknya, maka tak masalah kalau dia tidak melakukan salat sunnah 2 rakaat. Karena dikala kita tawaf di Ka'bah, maka wajib bagi kita untuk menjaga wuduk. Tapi setelah tawaf, terutama sa'i, maka bebas bagi kita. Kalau kita menjaga wuduk, alhamdulillah. Tapi kalau sekiranya tidak, maka juga tidak ada masalah. Kemudian ikhwatul Islam, antara tawaf dengan sa'i boleh bagi kita untuk mengambil jarak. Artinya kalau sekiranya ada di antara kaum muslimin, karena rata-rata ikhwatul Islam orang yang melaksanakan ibadah haji itu sudah berumur, tidak kuat sebagaimana orang yang masih muda, sehingga dikala dia tawaf, kemudian dia lelah, bahkan dia pulang dulu ke hotel contohnya, atau dia makan dulu misalnya, atau tidur dulu di sana misalnya, tak ada masalah. Sila, tidak ada masalah. Kemudian nanti setelah dia kuat, baru dia melanjutkan dan menyambung sa'inya. Bisa dipahami? Artinya ikhwatul Islam, di antara salah satu fitnah orang melaksanakan ibadah haji dan melaksanakan ibadah umrah adalah terlalu ingin cepat selesai. Itu fitnahnya. Contoh misalnya, makanya nanti dikala kita melaksanakan ibadah haji, kita rata-rata ingin mengambil nafar awal atau nafar tsani? Nafar awal, kenapa? Padahal nafar tsani itu lebih mudah. Orang sudah tidak ada, ibadahnya bertambah. Iya, kedua-duanya sama. Tapi kenapa kita nafar awal? Karena ingin cepat selesai, padahal antrinya 20 tahun. Iya kan? Antri 20 tahun, kemudian sampai di Makkah Madinah, kita ingin cepat selesai ibadah. Jadi antri yang selama ini kita korbankan, kemana nilainya? Bisa dipahami? Artinya itu, memang itu adalah sifat manusia, sifat kita semuanya. Wa kana al-insanu ajula. Di antara sifat kita itu adalah cepat, ingin cepat selesai, apapun cepat selesai. Umrah cepat selesai, haji kalau bisa selesai tanggal 11 kita akan pulang. Begitulah sifat manusia ikhwatul Islam. Oleh karenanya, disitulah kita harus menahan sedikit kesabaran agar antrian kita, uang kita, tenaga kita tidak hilang sia-sia. Berkorban hanya sebentar sahaja. Insya Allah tidak akan ada di antara kita yang ketinggalan. Artinya, semua kita akan tahu, apalagi di zaman sekarang ikhwatul Islam sudah diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, disitulah kita harus lebih bersantai dalam beribadah untuk mendapatkan kemuliaan. Kenapa kami mengatakan yang demikian? Karena tawaf itu kadang-kadang, terutama di musim haji, memerlukan waktu yang lama. Kemudian kalau kita sudah lelah, kemudian kita sambung sa'i tanpa istirahat misalnya, maka kita akan cepat, bagaimana cepat selesai sa'i. Padahal ikhwatul Islam yang selama ini kita tunggu-tunggu ada di sana. Apa tujuan kita melaksanakan ibadah haji? Yang paling urgen, yang tidak akan ditinggalkan oleh semua kaum muslimin adalah berdoa agar Allah berikan kemudahan, agar Allah berikan kesehatan, dilancarkan urusan, dilancarkan rezeki, diberikan keturunan yang saleh dan salehah, dimudahkan urusan dunia dan akhirat. Di mana lokasinya? Yang paling penting ikhwatul Islam, lokasinya adalah dikala kita berada di Arafah. Lain, kita belum sampai Arafah, kita masih umrah. Di Arafah sudah pasti, nanti akan kita jelaskan tentang Arafah. Tempatnya adalah dikala kita berada di Mekah itu, di mana tempat yang paling dikabulkan doa oleh Allah Azza wa Jalla?
Di mana? Multazam. Siapa yang mengatakan multazam dikabulkan doa? Nabi tidak pernah berdoa di multazam. Tapi yang berdoa di sana adalah Abdullah bin Umar. Tapi Nabi tidak pernah. Nah, di mana Nabi berdoa? Bukan salah ya, bukan berarti multazam salah. Tapi Nabi SAW tidak pernah. Di mana doa yang paling dikabulkan? Sofa. Di mana? Sofa. Dikala kita berada di atas bukit Safa. Di atas bukit Safa, disitulah Nabi berdoa sebanyak-banyaknya. Dan disitulah momen doa dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masalahnya ketika kita sampai di bukit Safa, apa yang terjadi? Cepat turun. Padahal disitulah kita berdoa. Hilang momen indah di dalam beribadah. Padahal itulah tujuan kita bersama. Oleh karenanya, ikhwan Islam, kalau selagi diberikan kemudahan, mudah bagi kita beribadah, jangan cepat selesai. Makanya tadi kita menyebutkan, setelah kita tawaf, kalau sekiranya kita penat, atau misalnya banyak yang tua, ketua rombongan mengatakan santai dulu. Berapa lama santai? 1 jam boleh, tidak ada masalah. Tidur pun di dalamnya juga boleh. Bahkan kalau balik ke hotel makan dulu, tidur boleh atau boleh? Boleh. Saking mudahnya ibadah ini. Karena dikala kita lelah, apakah masih kuat bagi kita untuk mengangkat tangan? Masih kuat atau tidak? Kita lelah. Masih, iya masih. Tapi Allahu Akbar, Bismillah, ya Allah, bukan satu. Langsung tangannya turun. Satu doa saja. Padahal kita datang ke sini untuk berdoa sebanyak-banyaknya dunia akhirat. Dan di situ kita akan mendoakan semua yang minta didoakan. Bukankah dikala kita datang melaksanakan ibadah, datang keluarga, karib kerabat, tetangga, apa yang mereka minta? Doakan kami dikala berada di sana. Di mana lokasinya? Di atas bukit Safa yang paling dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya maksimalkan selagi ada waktu dan kesempatan, jangan hanya sekedar lewat. Dan itu bukan satu kali, makanya yang paling berat itu bukan tawaf. Yang paling berat itu bukan sa'i. Yang paling berat itu adalah sabar di dalam berdoa dan meminta. Tapi pada lisan kita lanjutkan. Jika kita selesai tawaf, maka kita akan sholat. Bagi mereka yang masih ada wuduknya. Tapi bagi mereka yang setelah selesai tawaf, kemudian nanti mereka batal wuduknya, tak mesti bagi mereka sholat. Kalau mereka dalam keadaan wuduknya batal. Tapi kalau sekiranya masih bisa bagi mereka untuk berwuduk, maka sila mereka tawaf atau sila mereka sholat 2 rakaat. Yang mana dalam sholat ini ikhwatul Islam, rakaat pertama kita baca Al-Fatihah dengan Qul ya ayyuhal kafirun. Rakaat kedua kita baca Al-Fatihah dengan Qul huwallah. Kalau sekiranya kita bisa. Tapi kalau seandainya kita ingin berlama, boleh bagi kita membaca surat yang mana sahaja. Kemudian masalah melihat Ka'bah di dalam sholat ikhwatul Islam. Jadi masalah sholat itu bukan hanya di dalam Ka'bah atau dikala kita berada di Ka'bah. Dikala kita sholat, biasanya kita melihat di mana? Kemana kita lihat? Tempat sujud. Siapa yang berani bertanggung jawab? Apa alasannya karena kita harus melihat tempat sujud? Siapa yang bisa jawab? Kita sholat, kemudian nanti kita melihat ke tempat sujud. Siapa yang merintahkan kita melihat tempat sujud? Mana dalilnya? Kan itu pertanyaannya. Setiap kita yang menjawab harus bertanggung jawab. Ada yang tahu alasannya? Di sinilah para ulama itu mereka berbeza ikhwatul Islam. Kita hanya menyebutkan perbezaan para ulama. Ada yang menyebutkan orang yang sholat itu ikhwatul Islam, tidak mesti bagi mereka melihat tempat sujud. Boleh bagi mereka melihat ke hadapan. Baik itu dikala mereka di belakang Ka'bah, atau dikala mereka bukan di belakang, atau bukan di Ka'bah al-Musyarrafah. Seperti misalnya Masjid Nabawi. Sehingga kalau sekiranya ada di antara kawan kita yang sholat seperti ini, melihat ke depan, maka memang di situ juga ada kalangan para ulama. Masalah sholat ini ikhwatul Islam, masalah yang betul-betul banyak perbezaan para ulama. Dan kita dianjurkan mengetahui sedikit di antara perbezaan tersebut, supaya kita tidak mengklaim ini saja yang boleh dilakukan. Seperti dari contohnya, bahkan juga tidak meletakkan tangan ikhwatul Islam. Kita biasanya sholat meletakkan tangan di mana? Seperti ini atau seperti ini atau seperti ini? Di mana? Seperti ini. Seperti ini adalah cara orang Yahudi meletakkan tangannya. Macam mana? Pernah tidak tengok orang Yahudi di kala mereka salat? Orang Yahudi salat atau bukan? Mereka ada salatnya di dinding atau tembok ratapan, namanya apapun namanya. Di mana mereka meletakkan tangannya? Di dadanya. Bukankah kita dilarang untuk menyerupai orang-orang Yahudi? Jadi macam mana? Bukan berarti nanti berubah ya. Artinya begitulah para ulama di dalam membahas.
Terutama salah satunya adalah tempat kita melihat. Makanya kita lihat sebagian kaum muslimin mereka tidak meletakkan tangannya di dada, di bawah. Kenapa? Karena ini macam orang Yahudi. Orang Yahudi seperti ini, ikhwatul Islam. Kalau tak percaya nanti lepas kita di YouTube untuk lebih memastikan. Dan kita tak boleh, jangankan cara ibadah, cara duduk pun tak boleh macam Yahudi. Seperti misalnya ada orang yang duduk tangannya di belakang, yang bagian kiri menyandarkan, tak boleh. Misalnya duduk di belakang, apa namanya? Kemudian diletakkan tangannya satu di belakang. Apa namanya? Duduk di belakang seperti ini. Itu dilarang oleh Nabi SAW karena itu duduknya orang. Coba bayangkan, cara duduk saja diatur. Tapi kalau kedua-duanya sila tak ada masalah. Jangan yang dua duduk silakan lanjutkan, tidak ada masalah. Tapi yang masalah yang satu bisa dipahami ikhwatul Islam. Cara duduk saja Nabi atur, tak boleh macam Yahudi. Apalagi cara ibadah yang lainnya. Bahkan misalnya dikala kita salat Jumat, di antara salah satu cara duduk kaum muslimin, ini mohon maaf ya, yang dilarang itu ikhwatul Islam adalah dikala dia meletakkan lututnya ke atas, kemudian meletakkan tangannya di depan. Macam mana? Seperti itulah. Itu di antara salah duduk yang dilarang. Yang dulu seperti itu jangan berubah, silakan, tidak menjadi masalah. Artinya ikhwatul Islam, kita harus tahu bagaimana keadaan, bagaimana perbezaan para ulama, dan salah satunya adalah melihat. Makanya dikala kita ada di Ka'bah Al-Musyarrafah, apakah kita melihat Ka'bah karena Ka'bahnya, atau kita melihat ke depan karena memang ke depannya? Paham sampai di sini? Kita hanya ingin menyebutkan sedikit ikhwatul Islam untuk memberikan wawasan kepada kita. Sehingga nanti sebagian para imam, dikala kita melihat, imam itu tak ada yang menengok ke bawah misalnya. Semuanya seperti ini. Bisa jadi mereka mengatakan bahwa anjuran melihat ke bawah itu hadisnya lemah, atau hadis yang tidak kuat. Atau mereka mengambil pendapat yang menengok itu bukan ke tempat sujud, tapi ke depan. Bisa dipahami sampai di sini? Artinya melihat Ka'bah atau bukan melihat Ka'bah di kala salat itu bukan karena Ka'bahnya, tapi karena memang ada perbezaan sebelumnya. Jelas? Yang tak jelas nanti boleh bertanya ya, silakan, tidak menjadi masalah. Karena masalah salat itu ikhwatul Islam, masalah yang banyak terjadi perbezaan para ulama, bahkan disebutkan lebih daripada 600 masalah di dalam salat. Itu para ulama mereka membahasnya. Kita tinggal mengambil salah satu di antaranya. Kemudian, dikala kita sholat, makanya yang menghadap Ka'bah sila, tidak ada masalah. Yang menghadap ke tempat sujud juga tidak ada masalah. Perbezaannya bukan dikala mereka berada di Ka'bahnya, tapi perbezaannya sebelumnya. Apakah dikala kita sholat melihat ke hadapan atau melihat ke bawah? Yang tidak boleh itu adalah melihat ke atas. Makanya orang sholat tak boleh melihat ke atas, dilarang oleh baginda Nabi yang mulia, bahaya. Apalagi melihat ke samping, namanya ihtilas. Ada yang namanya pencuri. Pencuri itu banyak, dan salah satunya adalah pencuri di kala salat. Pencuri di kala salat itu adalah mereka yang melirik kiri dan ke kanan. Itu baru pencuri namanya. Itu istilah Nabi ya, bukan istilah kami. Tapi Nabi mengatakan dengan ihtilas itu orang yang mencuri-curi. Mencuri apa namanya? Karena mereka tidak melihat ke tempat yang diizinkan dalam agama. Terlepas daripada itu semua ikhwatul Islam, kemudian kita akan sholat, baik itu melihat Ka'bah atau melihat tempat sujud, maka tak ada masalah. Sila mana yang khusyuk bagi kita untuk melaksanakan ibadah sholat, dan carilah tempat sholat yang membuat kita khusyuk beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Kemudian setelah kita sholat, tentunya momen berdoa ikhwatul Islam, tentunya momen berdoa kapan saja, tapi waktunya belum lagi, karena waktunya nanti. Kemudian setelah kita sholat, maka dianjurkan bagi kita untuk cari Zam-Zam dulu. Apalagi di Mekah Al-Mukarramah. Dan Zam-Zam itu adalah air yang barokah. Nabi SAW mengatakan innaha mubarakah. Zam-Zam itu adalah air yang barokah. Dan kami rasa belum ada di antara kita di sini yang minum Zam-Zam. Ada yang sudah minum Zam-Zam? Di sini paling ada baru mencicipi Zam-Zam. Kalau orang yang minum Zam-Zam itu ikhwatul Islam minimal 10 cawan, 10 gelas, itu baru minum Zam-Zam namanya. Kalau kita minum Zam-Zam berapa gelas? 2 kan? Itu mencicipi Zam-Zam namanya, bukan minum Zam-Zam namanya. Kita akan jelaskan nanti bagaimana hadis-hadis Nabi SAW. Ternyata kita itu terlalu banyak ruginya. Ternyata dikala kita berada di sini ikhwatul Islam terlalu banyak ruginya. Makanya nanti dikala kita berada di Mekah, dianjurkan bagi kita minum Zam-Zam dan juga menyiramkan Zam-Zam di atas kepala. Nah, Zam-Zam ini ikhwatul Islam, Nabi SAW menyebutkan Zam-Zam lima syuribalah. Ini merupakan kesempatan bagi kita yang ada di tanah haram
Zam-zam dimudahkan oleh Allah. Di Madinah, yang Zam-zam itu hanya bagian dalam sahaja, yang bagian luar bukan Zam-zam. Karena Zam-zam itu bukan berada di Madinah, tapi berada di Mekah sahaja. Tapi sekarang Allah mudahkan Zam-zam bisa berada di kota Madinah, tapi tidak sebanyak yang ada di Mekah. Karena Zam-zam itu dibawa dari Mekah setiap hari pakai mobil. Makanya jika kita berada di kota Madinah, kemudian kita minum Zam-zam, bawa pulang 1 botol lumayan lah, tapi jangan 5 liter dibawa. Kenapa? Karena hak Zam-zam di Madinah itu hanya untuk minum bagian orang dalam sahaja. Makanya kadang-kadang petugas mereka melarangnya. Kenapa demikian? Karena Zam-zam bukan berada di Madinah. Membawa Zam-zam ke Madinah itu ikhwatul Islam dengan mobil setiap hari. Makanya kalau ada di antara kita yang turun ke bawah, di bawah masjid ini ada lagi 4 lantai ya, 4 level. Kemudian kalau dia turun, maka dia akan melihat mobil Zam-zam antrian untuk mengantarkan air Zam-zam diangkut dari Mekah setiap harinya menuju kota Madinah. Sehingga dikala kita berada di kota Madinah, hanya diizinkan bagi kita untuk mengambil minuman yang harus kita minum. Kalau dibungkus, kalau dibawa pulang, ya kalau 1 botol aqua oke lah, tidak ada masalah. Tapi kalau 5 liter, jangan dulu, karena dikhawatirkan kita mengambil hak orang lain, karena haknya hanya untuk minum sahaja. Makanya dilarang ikhwatul Islam. Itu adalah peraturannya, karena memang sulit. Terlepas daripada itu semua, Nabi mengatakan Zam-zam lima syuribalah. Zam-zam itu tergantung bagaimana tujuan kalian meminumnya. Kalau ada di antara kaum muslimin yang minum Zam-zam dan berdoa kepada Allah, ya Allah aku minum Zam-zam, mudahkan ibadah haji yang kami lakukan, Allah akan mudahkan ibadahnya. Kalau ada di antara kita yang minum Zam-zam, ya Allah berikan kepadaku kesehatan, sudah lama sakitnya, keluargaku, anakku, semuanya didoakan, Allah akan berikan kesembuhan. Kalau ada di antara kita yang minum Zam-zam, ingin diberikan keberkahan, Allah akan berikan. Kalau ada di antara kita yang ingin minum Zam-zam, ingin meminta keturunan yang saleh dan salehah, Allah akan berikan. Makanya dikala kita minum Zam-zam, ikhwatul Islam, jangan lewatkan kalimat-kalimat yang indah dikala kita meminumnya. Apa salahnya dikala kita sebelum minum Zam-zam kita mengatakan, ya Allah ampunkan dosaku, lancarkan urusanku, jauhkan penyakit dari diriku. Zam-zam lima syuribalah. Zam-zam itu tergantung bagaimana tujuan kita untuk meminumnya. Bahkan di antara salah satu atau sebahagian para ulama ikhwatul Islam, dikala mereka minum Zam-zam, mereka mengatakan, ya Allah berikan kepadaku rasa kenyang dari minum Zam-zam, dan jadikan nanti di akhirat aku bisa minum dari telaga Nabi SAW, dan jangan biarkan aku kehausan. Bukan hanya urusan dunia yang mereka minta, tapi mereka juga meminta urusan akhirat. Terlalu banyak di antara kita yang melewatkan kesempatan ini, yaitu dikala mereka minum Zam-zam, mereka lupa apa yang mereka baca. Ucapkan kalimat-kalimat yang mulia, terutama untuk diri pribadi, untuk keluarga, untuk orang-orang yang kita sayangi. Berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karenanya ikhwatul Islam, itu adalah hak Zam-zam. Maka dari situlah Zam-zam itu banyak namanya. Zam-zam, yang pertama Zam-zam, nanti akan kita ceritakan kenapa disebut dengan Zam-zam. Di antara nama Zam-zam adalah Syubba'ah atau Syabba'ah. Syabba'ah itu mengenyangkan. Artinya Zam-zam itu kita harus kenyang dengannya. Maka tadi kita menyebutkan bahwa minum Zam-zam itu tidak boleh 1 gelas atau 2 gelas, tapi harus sampai kenyang. Di dalam riwayat yang lain ikhwatul Islam, perhatikan, Nabi menganjurkan kepada kita minum Zam-zam hatta yatadalla. Hatta yatadalla itu artinya sampai dia tidak bisa lagi masuk air di dalam mulutnya. Sampai dia mengatakan yatadalla. Biasanya kalau kenyang kita mengeluarkan kalimat apa namanya? Sendawa. Sendawa, tahu sendawa? Sendawa, sampai dia seperti itu. Artinya kalau kita belum sendawa, jangan berhenti minum Zam-zam. Kalau sekiranya apa yang kita minta kepada Allah belum dikabulkan oleh Allah, berarti yang salah bukan Zam-zamnya, yang salah adalah diri. Itu juga harus diketahui ikhwatul Islam. Ustaz, saya sudah minum Zam-zam 10 cawan tapi belum dikabulkan doa. Berarti yang salah bukan Zam-zam. Sama dengan madu ikhwatul Islam. Madu itu adalah obat. Nabi mengatakan madu itu adalah obat. Kemudian ada orang yang sakit diberikan madu, kemudian semakin sakit. Apa kata Nabi? Kadzaba batnu akhi, yang salah itu bukan madunya, tapi perut saudaramu yang salah. Begitu juga dengan Zam-zam. Kalau ada orang yang minum Zam-zam karena sakit, ada kemungkinan yang pertama Zam-zamnya dipertanyakan, karena Zam-zam di dunia banyak. Makanya diusahakan Zam-zam itu di sini. Kalau di daerah kita bisa jadi KW5. Artinya kita tidak tahu keasliannya. Selama kita berada di sini, kenapa kita tidak memanfaatkan momen tersebut? Karena di sini pasti keasliannya pasti. Kalau di daerah kita tidak tahu. Banyak kan Zam-zam palsu kan?
Saya tak tahu ya, saya bertanya, banyak atau tidak? Banyak ikhwatul Islam, makanya manfaatkan jika kita berada di tanah haram. Momennya tanah haram, tempatnya barokah, kemudian zam-zamnya jelas semuanya. Kenapa kita harus minum zam-zam hanya 1 atau 2 cawan sahaja? Rugi namanya. Makanya orang yang minum zam-zam 1 atau 2 cawan, 2 gelas, itu orang yang baru mencicipi zam-zam, belum lagi meminum zam-zam. Kemudian ikhwatul Islam, Nabi SAW menyebutkan hatta yatadalla, sampai dia merasa kenyang. Makanya waktu minum zam-zam yang paling bagus ikhwatul Islam adalah dikala perut kita masih kosong. Berarti kapan perut kita kosong? Biasanya setelah sholat subuh. Makanya jangan ada di antara kita yang pulang dulu setelah sholat subuh kecuali 15 cawan sudah dia minum. Latihan ikhwatul Islam. Iya, hari pertama 3, hari kedua 5, hari ke-6, hari ke-6 sudah 10. Sebelum pergi ke Mekah sudah 15. Bahkan ada teman kami ikhwatul Islam dari Malaysia ya, kami sebutkan hadis ini, kami selalu mengulang ceritanya. Ustaz, betul hadis yang macam itu menyebutkan hatta yatadalla? Iya, karena Nabi menyebutkan di antara sifat orang-orang munafikun, mereka tidak pernah puas dengan zam-zam. Kita ingin menghilangkan sifat tersebut dari diri, baik itu nifak besar atau nifak kecil, kita tak mau. Salah satunya adalah bagaimana kita puas dengan zam-zam. Makanya tidak boleh kita puas dengan zam-zam sebanyak-banyaknya. Ustaz, macam mana nanti kalau kita selalu ke tandas? Itu awal-awal sahaja. Awal mula iya, mungkin kita selalu ke tandas, tapi akhir-akhirnya kita tak lagi. Sudah terbiasa, makanya biasakan. Mumpung kita di sini 8 hari. Kalau di Mekah agak sulit, karena kita jauh dari masjid. Kalau di Madinah, langkah kita hanya mungkin 200 meter saja, 300, 500. Kalau di Mekah, 6 kilo. Kapan kita akan pergi ke masjid? Kapan kita akan menikmati zam-zam? Sulit di ikhwatul Islam. Maka momen seperti ini jangan dihilangkan. Dan ingat, minumlah sepuas-puasnya. Dan waktu yang paling bagus untuk meminumnya adalah setelah atau dikala perut kita kosong. Kapanpun, seperti misalnya sebelum kita makan siang. Dan yang paling bagus itu adalah setelah kita sholat fajar. Sholat fajar mungkin ada sebagian yang duduk dulu di Masjid Nabawi sambil baca Quran, berzikir, menunggu syuruk. Kemudian mereka minum sebanyak-banyaknya. Alhamdulillah kegiatan kita tidak terlalu banyak di sini. Kegiatan kita hanya dari hotel Masjid Nabawi, hotel Masjid Nabawi. Itu semestinya adalah kegiatan kita. Maka isilah badan kita, jasad kita ini dengan zam-zam. Sebagaimana zam-zam itu adalah air yang memberikan keberkahan. Semoga jiwa dan diri kita ini juga mendapatkan keberkahan dengannya. Itu adalah tujuan kaum muslimin. Maka zam-zam itu banyak namanya ikhwatul Islam. Zam-zam ini bagaimana ceritanya? Kalau cerita di zaman ibunda kita Hajar, nanti akan kita sebutkan. Dan kita akan menyebutkan zam-zam di zaman kakeknya Nabi SAW. Kakek Nabi namanya adalah Abdul Muttalib. Abdul Muttalib itu ayahnya namanya adalah Abdul Manaf atau Hashim, namanya adalah Hashim. Abdul Muttalib ini ikhwatul Islam adalah salah seorang laki-laki yang lahir dari Madinah. Karena ibunya berasal dari Madinah. Nama ibunya adalah Salma dan nama dia adalah Syaibah. Agar kita tahu bagaimana hubungan Nabi SAW dengan kota Madinah. Berarti kakek Nabi yang bernama Abdul Muttalib, nama aslinya adalah Syaibah. Kenapa dinamakan dengan Abdul Muttalib? Nanti akan kita jelaskan. Jadi bukan Abdul Muttalib namanya, itu nama laqabnya. Nama aslinya adalah Syaibah. Dari mana dia berasal? Dari Madinah sini. Siapa nama ibunya Salma? Siapa nama ayahnya? Siapa nama ayah Abdul Muttalib? Hashim. Hashim ini menikah dengan penduduk Madinah. Artinya bahwasanya Nabi SAW nenek-neneknya atau nenek dari ayahnya, nenek ayah apa namanya panggilan kita? Apa? Buyut ya? Siapalah terserah. Yang penting ikhwatul Islam, nenek dari ayahnya itu berasal di Madinah. Sehingga dikala Nabi datang ke kota Madinah, seolah-olah Nabi pulang kampung. Terlepas daripada itu semua ikhwatul Islam, jadi Syaibah atau yang dikenal dengan Abdul Muttalib di Madinah terkenal dengan Syaibah, di Mekah terkenal dengan Abdul Muttalib. Kemudian zam-zam itu sudah hilang. Dan Abdul Muttalib adalah pemimpinnya, sebagaimana ada ayahnya adalah pemimpinnya. Maka dia juga menjadi pemimpin orang-orang yang ada di Mekah. Kemudian zam-zam tidak ada yang tahu di mana lokasinya. Tertimbun, hilang. Dan itu hilang dalam waktu yang sangat lama sekali.
Kemudian ikhwatul Islam, maka Abdul Muttalib dia tidur di Hijir, yang ada lingkaran Ka'bah, apa namanya? Hijir Quraisy. Ini kita ceritakan dulu ya. Yang satu mengatakan Hijir Ismail, yang satu mengatakan Hijir Quraisy. Karena lingkaran ini bagian daripada Ka'bah. Dan itu kapan baru ada? Ketika terjadi renovasi Ka'bah di zaman orang-orang Quraisy. Mereka tak cukup duit. Ka'bah itu persegi panjang. Kemudian dikala mereka ingin bangun Ka'bah, maka mereka memberikan pengumuman, tidak ada orang yang bangun Ka'bah dengan uang riba, dengan uang zina, dengan uang rasuah, dengan uang haram. Padahal mereka orang Quraisy, orang jahiliyah. Tapi mereka mengatakan masih tahu halal yang haram. Karena siapapun yang datang ke tanah haram Makkah dan Madinah, kemudian ada uang haram dalam dirinya, dikala dia mengatakan labbaik Allahumma labbaik, maka malaikat mengatakan la labbaika wala sa'daik. Tidak ada labbaika untukmu dan tidak ada sa'daik untukmu. Artinya ibadahnya tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dikala kita merasa di dalam diri dan di dalam uang kita masih ada yang ragu-ragu, ada yang haram, keluarkan sebelum kita sampai di Ka'bah. Tidak ada gunanya. Karena dikala kita mengatakan labbaik Allahumma labbaik, ya Allah kami datang untuk menjawab seruanmu, malaikat tahu. La labbaik, tidak ada labbaik untukmu, tidak ada. Artinya tidak diterima. Makanya orang Quraisy saja mereka tahu mana yang halal, mana yang haram. Sehingga dikala mereka melakukan renovasi Ka'bah, mereka mengatakan tidak boleh bangun Ka'bah kecuali dari uang yang halal. Padahal mereka adalah orang-orang jahiliyah, musyrikun, tapi masih tahu mana halal, mana yang haram. Kemudian ikhwatul Islam, dikala mereka bangun, uangnya tak cukup karena uang halal sedikit, semua uang haram. Sehingga yang tadinya Ka'bah persegi panjang menjadi persegi. Karena itu yang bisa mereka bangun. Sisanya dibuat lingkaran. Itulah asal muasal Hijir ini, lingkaran ini. Dan itu adalah bagian daripada Ka'bah. Makanya Hijir ini dinamakan dengan Hijir. Hijir apa namanya? Ismail. Apa hubungannya dengan Nabi Ismail? Apa hubungannya dengan Nabi Ismail? Ini ada di zaman Ismail atau di zaman Quraisy? Quraisy berarti namanya Hijir Quraisy. Setuju atau tidak? Hijir Quraisy atau Hijir Ismail? Berarti sudah berubah fatwa ya? Alhamdulillah. Tadi kalau Islam ini baru ada di zaman Quraisy. Zaman Nabi Ismail, Ka'bahnya persegi panjang sesuai dengan apa yang Allah sebutkan, persegi panjang. Kemudian renovasi besar-besaran itu di zaman ketika Nabi berumur 35 tahun. Artinya Nabi belum lagi jadi Nabi dan jadi Rasul. Artinya zaman itu zaman kesyirikan, zaman jahiliyah, tapi mereka tidak bisa bangun Ka'bah semuanya karena tak cukup uang halalnya. Maka dibuatlah lingkaran untuk menandakan itu adalah bagian daripada Ka'bah. Dan itu rezeki dari Allah kepada kita. Karena kalau sekiranya orang-orang Quraisy mereka cukup uang halalnya membangun Ka'bah seperti biasanya, maka sampai kiamat kita belum tentu kapan masuk Ka'bah. Tapi dikala ada Hijir ini boleh kita tak masuk di dalamnya? Boleh. Dan kita pun akan antri masuk di dalamnya. Berarti siapa yang masuk di sini seolah dia sudah masuk ke dalam Ka'bah. Di arah manapun dia sholat sila, tak ada masalah. Mau ke kanan, ke kiri, ke bawah, ke atas sila, tidak ada masalah. Karena itu adalah bagian daripada Ka'bah al-Musharrafah. Makanya para ulama menyebut dengan Hijir. Ada yang menyebut dengan Hijir Quraisy. Kalau kita masih menyebutkan Hijir Ismail ya, terserah daripada itu, tinggal apa alasannya kenapa disebut dengan Hijir Ismail. Itu saja. Esok cari ya. Kenapa disebut dengan Hijir Ismail? Cari alasannya kenapa. Tadi ikhwatul Islam, jadi Abdul Muttalib, dia senantiasa berada di sana, dia tidur di sana. Kemudian dia kala dia tidur, dia bermimpi Galilah Thaibah atau Thaibah. Kemudian di dalam mimpi ini, maka Abdul Muttalib bertanya, apa itu Thaibah? Dikala dia bertanya, langsung dia terbangun. Tidak ada jawaban. Kemudian hari berikutnya, dia juga kembali istirahat di sana. Karena dia yang bertanggung jawab untuk kapal Musharrafah, dia bertanggung jawab. Maka dia selalu tidur di sana. Maka dia bermimpi lagi, Galilah Bararah. Galilah Bararah. Kemudian Abdul Muttalib kembali bertanya dalam mimpinya, apa itu Bararah? Dikala dia bertanya, terbangun lagi. Kemudian hari ketiga, Galilah Maghmunah. Maka dia bertanya, apa itu Maghmunah? Maka dia kembali terbangun. Kemudian hari keempat, Galilah Zamzam. Maka baru dia tahu, ternyata kalimat-kalimat yang tadi disebutkan semuanya adalah nama untuk Zamzam.
Jadi Zam-Zam itu banyak namanya, Thayyibah, Bararah, Madmunah, Hazmatu Jibril, Raqatu Jibril, Shifa'u Suqum, Ta'amu Tu'um, Syafa'ah, Zam-Zam, Zam-Zam, Zumazim. Siapa bisa ulang nama Zam-Zam? Ada yang bisa mengulangnya? Itu adalah di antara nama-nama Zam-Zam. Salah satunya adalah Thayyibah, Bararah, dan Madmunah. Kemudian hari keempat, maka kakek Nabi SAW diperintahkan gali Zam-Zam. Kemudian ada lagi masalah lain. Zam-Zam kali Zam-Zam. Memang orang-orang Mekah selalu mencari Zam-Zam. Masalahnya di mana lokasinya, di mana dia akan gali. Maka datang lagi mimpi, dia bermimpi lagi cari di mana burung gagak apa namanya seperti ini mematok. Carilah burung gagak. Di sebagian riwayat yang disebutkan nanti tempatnya lokasinya tidak jauh dari sarang semut. Kemudian digali, muncul air. Itulah Zam-Zam. Ketika muncul air Zam-Zam ikhwatul Islam, orang-orang Mekah mereka merasa bahagia, tapi juga ada sengketa. Karena nikmat belum ada, semuanya sama-sama susah. Tapi dikala nikmat sudah ada, lagi susah. Karena nanti bergaduh. Begitu juga dikala air, mereka mencari Zam-Zam, mereka mencari air, tidak ada mata air di sana. Kemudian dikala mata air ada, kebahagiaan. Tapi mereka juga bergaduh. Kita semua berhak untuk memiliki Zam-Zam. Abdul Muttalib tak mau. Karena itu adalah simbol. Dia yang menjaga Mekah dan dia yang menemukannya. Dan Allah ilhamkan kepadanya atau Allah berikan layar mimpi kepadanya. Kemudian orang lain mengatakan kita kan sama-sama dari Quraisy, maka semua kita punya andil. Artinya kita semua harus menjaganya. Tentunya Abdul Muttalib ikhwatul Islam sebagai pemimpin. Kalau pemimpinnya lebih dari sepada satu, tentunya nanti kacau. Kemudian di saat itulah mereka mencari cara bagaimana solusinya. Karena Abdul Muttalib yang menemukannya. Maka di saat itulah mereka mencari, akhirnya mereka mengatakan, ayo kita pergi ke dukun yang ada di Syam. Dia yang akan menjadi hakim bagi kita bersama. Karena zaman itu belum ada nubuwah, belum ada wali hakimnya. Yang mereka tahu hanyalah perdukunan sahaja. Sehingga kenapa Nabi dinamakan dengan dukun, dinamakan dengan tukang sihir? Karena zaman itu adalah zaman yang terkenal dengan perdukunan yang selalu memberitahukan apa yang terjadi. Sehingga dikala Nabi muncul, mereka mengira karena sebelum Nabi muncul sudah banyak orang yang mengatakan ini akan terjadi, itu akan terjadi, dukun semuanya. Karena memang sebelum Nabi diutus menjadi Nabi, pintu langit itu belum tertutup rapi, artinya belum tertutup begitu rapat. Sehingga jin syaitan selalu mencuri berita-berita langit. Kemudian mereka membawa berita langit itu kepada kawannya yang ada di bumi. Mereka sampaikan, sehingga kadang-kadang dukun itu mereka benar. Kenapa? Karena diberitahukan oleh jin, mushtarikus sama. Mereka yang mencuri berita-berita langit. Tapi ingat ikhwatul Islam, dukun itu atau jin, dia membawa berita, satu benar, 99 bohong. Dan biasanya setiap orang yang datang ke dukun, yang benar dulu ditampakkan, terakhir baru bohongnya. Dan itu adalah fitnah. Kita pergi berobat ke dokter, tidak sehat-sehat, pergi ke dukun langsung sembuh. Itu mukadimahnya. Dan itu adalah fitnahnya, supaya nanti orang percaya. Setelahnya dusta semuanya. Fayakzibuna mi'ata kazbah. Dia berdusta 100 kedustaan. Dan itu disebutkan dalam hadis Nabi SAW. Kemudian dikala Nabi diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, maka jin tidak lagi bisa mencuri berita langit untuk menjaga wahyu yang akan diturunkan kepada Nabi. Siapapun yang mencuri berita langit, maka mereka akan ada anak panah yang akan membunuhnya. Untuk menjaga wahyu yang akan diturunkan kepada baginda Nabi SAW. Oleh karenanya ikhwatul Islam, terlepas daripada itu semua, dikala Zam-Zam ditemukan, mereka mencari dukun yang ada di Syam. Kemudian di perjalanan, maka mereka kehabisan bekal. Mereka berada di padang Sahara. Dan mereka mengatakan, bagaimana kita akan melanjutkan perjalanan? Maka ada yang mengusulkan, kita tidak bisa lagi menghindari nasib daripada kita dimakan binatang buas. Setiap kita menggali perkuburannya masing-masing. Karena pemimpin-pemimpin Quraisy mereka pergi ke Syam untuk menentukan siapa nanti yang akan berhak untuk menjadi penentu Zam-Zam atau yang bertanggung jawab terhadap Zam-Zam. Kemudian di ikhwatul Islam semua mereka menggali perkuburan masing-masing karena sudah habis bekalnya. Kemudian mereka berada di padang Sahara. Sulit sekali ikhwatul Islam. Siapapun yang mati tinggal dimasukkan. Itu usulan mereka semuanya.
akhirnya Abdul Muttalib mengatakan, kalau kita seperti ini berarti kita menyerah. Ayo kita lanjutkan perjalanan, semoga nanti dimudahkan. Kemudian dikala Abdul Muttalib bangkit, membawa ontanya, dari onta inilah keluar air. Dan pada akhirnya orang-orang Quraisy mengatakan, kenapa harus keluar air dari onta Abdul Muttalib? Maknanya dialah yang paling berhak untuk menjaga Zamzam. Pada akhirnya mereka tidaklah jadi melanjutkan perjalanan, mereka pulang ke kota Mekah, dan mereka tahu bahwa yang berhak memegang Zamzam itu adalah Abdul Muttalib dan keluarganya. Makanya keluarga Abdul Muttalib itu banyak ikhwatul Islam, salah satunya Al-Abbas. Al-Abbas itu dikala melaksanakan ibadah haji, dia tidak mabit di Mina, karena dia memberikan minum kepada orang yang berhaji, karena dia yang bertanggung jawab. Makanya dari sini diambil pelajaran oleh para ulama, petugas, dokter, aparat, dan yang semisalnya. Kalau sekiranya mereka melaksanakan ibadah haji, kemudian mereka disibukkan dengan pekerjaannya, tidak bisa mabit misalnya, maka mereka diberikan keringanan sebagaimana diberikan keringanan kepada Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhu. Tapi ingat ikhwatul Islam, kalau kita petugas, kalau tidak petugas, maka duduk di Mina untuk beribadah kepada Rabbul Izzati wal Jalalah. Kemudian pada akhirnya ikhwatul Islam, maka dari situ Zamzam dimiliki oleh kakek Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian dijaga oleh keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu ada cerita Zamzam, bagaimana kemuliaan Zamzam, tinggal bagaimana kita untuk selalu memanfaatkan momen-momen yang indah ini untuk meminum Zamzam sebanyak-banyaknya. Maka Zamzam tadi memiliki banyak nama. Salah satunya adalah Shifa'u Suqum. Zamzam itu adalah obat bagi yang sakit. Ta'amu tu'am. Zamzam itu adalah makanan bagi yang lapar. Kami dulu pernah, kurang lebih 15 tahun yang silam ya, dikala di Mekah pada musim haji, kita tahu kadang-kadang di jemaah haji ada yang mungkin tidak tahu jalan pulang, atau ada yang mungkin ketinggalan rombongan, apalagi yang sudah berumur, itu perkara biasa. Makanya kalau ada di antara kita yang mungkin ketinggalan rombongan, maka cara yang terbaik adalah pergi ke masjid. Jangan keluar dari masjid, karena semakin keluar dari masjid semakin membahayakan diri. Makanya itu nanti kita memberikan nasihat kepada antara sesama, siapapun nanti kehilangan misalnya di Mekah atau dimanapun tempat akhirnya adalah masjid. Karena nanti kalau di masjid insya Allah pasti akan ditemukan, tapi kalau di luar kita tidak tahu. Kemudian ikhwan Islam, kami pernah menemukan salah seorang nenek yang umurnya sudah 70 tahun. Tapi alhamdulillah Allah masih berikan kekuatan, karena nenek-nenek dulu berbeda dengan nenek sekarang ya. Kalau nenek sekarang belum jadi nenek, dia sudah jadi nenek. Artinya orang-orang terdahulu diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita terlalu masih umur 4 tahun, 40 tahun, 50 tahun, tapi nggak bisa jalan lagi, buat jalan dan yang semisalnya. Makanya orang tua itu jangan dianggap remeh. Mereka itu kuat fisiknya, karena mereka adalah pekerja keras dahulunya. Terlepas daripada itu semua ikhwatul Islam, jadi ada nenek ini, dia ketinggalan rombongan. Kemudian beberapa hari di Mekah atau di dalam masjid, kemudian ditemukan, kami menemukan dirinya. Kemudian kami bertanya, sudah berapa hari di sini nek? Sudah beberapa hari, 2 hari atau 1 hari lebih. Kemudian kami pun bertanya, seorang nenek, bagaimana makan, bagaimana minum? Maka dia mengatakan, alhamdulillah saya makan dan minum dengan Zamzam sahaja. Karena kalau jajan di luar bisa jadi uang tidak ada. Kalaupun uang ada, bahasanya tidak ada bahasa kita, nggak jelas angka-angkanya. Maka bagaimana solusi yang dia lakukan? Dia duduk, dia berada di dalam masjid, kemudian Zamzam yang dia jadikan makanan dan minuman. Dan itulah makna dari hadis Nabi. Zamzam adalah ta'amu tu'um, makanan bagi mereka yang berniat dijadikan sebagai makanan. Maka niatkan semuanya. Dikala kita diberikan kemudahan minum Zamzam, niatkan semuanya. Jangan bakhil kepada diri sendiri. Setiap kali Allah mudahkan kita minum Zamzam di ikhwatul Islam, maka berdoalah sebanyak-banyaknya. Itu adalah berkaitan sesuatu yang berkaitan dengan Zamzam. Tapi ikhwatul Islam, kemudian dikala kita selesai salat 2 rakaat di Ka'bah Al-Musyarrafah setelah tawaf, maka dianjurkan bagi kita minum Zamzam. Kemudian setelah kita minum Zamzam, tapi ingat ya, minum Zamzam itu ikhwatul Islam tetap dengan adab dan cara yang telah disebutkan. Yang pertama ingat, minum dengan tangan kanan. Jangan ada yang tidak menghormati Zamzam. Yang minum dengan tangan kiri berarti mereka tidak menghormati Zamzam namanya. Kemudian dikala kita minum Zamzam, mengucapkan basmalah, tasmiyah. Karena dikala kita makan dan minum, dianjurkan bagi kita mengucapkan tasmiyah. Tasmiyah itu berbeza dengan basmalah. Kalau basmalah, bismillahirrahmanirrahim. Kalau tasmiyah, itu bismillah sahaja.
Sehingga Nabi SAW mengatakan kepada orang yang makan dan minum, Samillah, ucapkanlah tasmiyah, bukan basmalah. Bisa dipahami sampai di sini? Itu perbezaan antara basmalah dengan tasmiyah. Kalau makan dan minum tasmiyah, berarti kita mengucapkan Bismillah. Kemudian di kuartal Islam kita minum dengan tangan kanan. Kemudian usahakan satu cawan ini, satu gelas ini, jangan langsung diminum semuanya, minimal 3 kali tegukan. Kemudian di kuartal Islam terjadi perbezaan para ulama dalam masalah minum zam-zam, apakah boleh berdiri atau tidak. Nabi pernah minum zam-zam secara berdiri, karena hukum asal dalam minum itu duduk, karena itu lebih bermanfaat bagi kesehatan. Sedangkan Nabi pernah minum zam-zam dalam keadaan berdiri. Hanya saja ingat, Nabi minum zam-zam berdiri di mana? Di Mekah. Di Madinah tak ada zam-zam. Berarti kalau kita ingin berdiri minum zam-zam, pergi ke Mekah dulu. Itu istilahnya. Karena di Madinah belum ada zam-zam di zaman Nabi SAW. Dan Nabi minum zam-zam di Mekah. Dan kenapa Nabi berdiri? Karena dulu zam-zam itu ikhwatisan masih ada di bawah ya. Makanya orang yang mungkin berhaji 20 tahun yang silam ya, mungkin ada di antara kita yang pernah berhaji 20 tahun yang silam, masih dia bisa menemukan ke bawah, masih bisa mandi, masih bisa ke sumur. Ada yang pernah menemukan zam-zam di sini? Yang pernah berhaji sebelum zam-zam ditutup menjadi pelataran tawaf? Tidak ada ya? Kami juga tidak ya. Tapi di kuartal Islam nanti bagi mungkin yang sudah pernah berhaji tahun 2000-an, mereka pasti bisa ke bawah, bisa melihat zam-zam, bisa melihat sumurnya. Kalau sekarang untuk dijadikan pelataran tawaf, karena sulit kalau ada zam-zam di sana, terlalu sulit karena kaum muslimin banyak sekali datang ke tanah haram. Kemudian di kuartal Islam, Nabi di kala minum zam-zam, Nabi berdiri karena ramai di musim haji di Mekah Mukarramah. Artinya hukum asal minum zam-zam itu kembalikan kepada hukum asal, yaitu kita duduk sambil minum zam-zam. Kalau sekiranya ada di antara saudara kaum muslimin yang minum zam-zam dalam keadaan berdiri, bisa jadi mereka mengambil pendapat yang tadi disebutkan. Artinya alhamdulillah diberikan kelapangan, tapi hukum asalnya adalah sambil kita duduk meminumnya. Nah begitu juga nanti dikala kita tawaf atau setelah kita salat, kalau seandainya kita minum dalam keadaan berdiri, bisa jadi mereka mencontoh Nabi dulu dalam minum dalam keadaan berdiri. Kemudian di kuartal Islam dikala mereka minum zam-zam, kemudian minum 1 cawan atau 2 cawan, karena nanti kita akan sa'i. Biasanya kalau sa'i itu lebih menghabiskan waktu daripada tawaf. Kalau tawaf kita menghabiskan waktu 1 jam, kalau sa'i kita bisa jadi menghabiskan waktu 2 jam. Yang lama itu bukan sa'inya, tapi yang lama adalah seperti yang tadi kita sebutkan doanya. Janganlah bercepat-cepat kita selesai dari melaksanakan ibadah yang mulia ini, baik dikala kita melaksanakan ibadah umrah atau dikala kita melaksanakan ibadah haji nantinya. Karena bagi orang yang haji tamattu', dan rata-rata semua kita berhaji tamattu', kita kembali mengatakan yang pertama haji tamattu', yang kedua haji qiran, yang ketiga haji ifrad. Haji tamattu' itu sa'inya 2 kali. Haji tamattu' itu sa'inya 2 kali. Yang pertama sa'i dikala nanti mereka melakukan umrah, jadi umrah, tawaf, sa'i, pendekkan rambutnya, jangan dicukur. Sunnah Nabi dipendekkan untuk menyisakan nanti dikala kita berada di tanggal 10 Dzulhijjah. Kemudian nanti mereka tawaf ifadah, ada lagi sa'inya. Setelah mereka sa'i tidak lagi mencukur, karena mereka sudah mencukur. Bisa dipahami? Paham? Nanti dikala mereka tawaf ifadah, karena tawaf ifadah itu ifadah Islam. Perhatikan baik-baik, ini kemudahan yang Allah berikan. Boleh kita melakukan tawaf ifadah sampai sebelum kita meninggalkan Makkah Al-Mukarramah. Tak mesti bagi kita tawaf ifadah tanggal 10. Kalau Allah mudahkan tanggal 10, alhamdulillah. Kalau sulit tanggal 10, tanggal 11. Kalau tak bisa tanggal 12, karena biasanya tanggal 11, 10, 11, 12, 13 kita berada di Mina. Dan tak semua kita kuat untuk datang berjalan kaki ke Mekah, karena jarak dari Mina ke Mekah itu ujungnya Aqabah itu 6 kilo. Kita biasanya tidak ada yang tinggal dekat Aqabah. Biasanya dari Aqabah menuju daerah kita atau tempat maktab ya, tenda, itu biasanya 1 jam lagi berjalan. Artinya bisa jadi 2 kilo. Berarti 2 kilo tambah 6 kilo 8. Kemudian nanti pulang 8 lagi 16 kilo. Kuat atau tidak? Makanya biasanya orang dikala mereka berada di Mina tanggal 10, 11, 12, ada yang menambah sampai tanggal 13, mereka mengakhirkan ifadahnya. Kenapa? Tak kuat. Dan itu tak ada masalah di sana. Kemudian dari Allah Azza wa Jalla.
Karena tawaf ifadah itu akhir waktunya sebelum kita meninggalkan Makkah Al-Mukarramah, walau sudah di luar daripada bulan Dzulhijjah. Paham? Artinya misalnya sebelum dia pulang seperti misalnya tanggal 30 Dzulhijjah, atau ada yang pulang di bulan Muharram, dia belum tawaf karena bisa jadi jauh, atau bisa jadi masih ramai banyak orang misalnya, boleh dia mengakhirkan, tak ada masalah di sana. Dan itu ada di antara kemudahan. Nah, bagi kita yang melakukan haji tamattu, dikala dia tawaf ifadah, maka setelahnya ada yang namanya sa'i. Setelah sa'i selesai, tak ada lagi yang namanya mencukur, karena dia sudah mencukur tanggal 10 Dzulhijjah. Makanya tanggal 10 Dzulhijjah itu biasanya yang dilakukan oleh kaum muslimin dua. Yang pertama mencukur, yang kedua melontar, atau melontar mencukur, sila mana yang mereka dahulukan, tak ada masalah di sana. Dan usahakan mencukur habis, jangan sisakan satu pun, untuk mendapatkan ampunan yang dijanjikan oleh Nabi SAW. Sedangkan untuk orang yang haji lain, mereka sa'inya hanya satu kali sahaja. Orang yang haji tamat, haji qiran, haji ifrad, sa'inya satu kali. Kalau mereka bersa'i awal mereka datang ke tanah haram Makkah, maka nanti dikala tawaf ifadah tak ada lagi sa'i. Begitu juga dengan haji ifrad. Di awal mereka datang, mereka melakukan tawaf qudum, kemudian mereka sa'i, maka nanti dikala tawaf ifadah tak ada lagi sa'i baginya. Sedangkan bagi kita sa'inya dua kali. Dan itu merupakan di antara perbezaan antara haji tamattu dengan haji-haji yang lainnya. Dan rata-rata semua kita nanti akan bersa'i dua kali. Dan perkaranya sama. Dikala kita tawaf hanya saja sa'i ini ikhwatul Islam, kita boleh pakai baju biasa. Artinya tak mesti bagi kita pakai ihram, karena kita sudah selesai tahallul awal. Artinya orang sudah selesai tahallul awal, boleh pakai pakaian apa sahaja, dan boleh bagi dia melakukan apa sahaja, kecuali datang kepada keluarganya. Itu tahallul awal. Kemudian dikala mereka tawaf, maka mereka pakai baju biasa. Jadi mereka tawaf santai, lebih santai dari sebelumnya. Karena kalau tawaf dengan pakaian ihram, itu berbeza dengan tawaf dengan pakaian biasa. Pakaian ihram itu adalah di antara salah satu yang sulit bagi kita bertahan dengannya. Makanya dianjurkan bagi kita melakukan haji tamattu. Itu adalah di antara perbezaan tamattu dengan qiran dan ifrad. Sa'inya dua kali. Nah, setelah kita tawaf, kita salat, kita minum zam-zam, maka di saat itulah nanti kita akan menuju bukit Safa. Dan insyaAllah kita akan sebutkan sedikit sejarah tentang bukit Safa. Barakallahu fikum ikhwatul Islam. Sampai di sini pembahasan yang bisa kami jelaskan. Yang benar dari Allah Subhanahu wa taala, yang salah dari diri kami pribadi karena kurangnya ilmu kami, karena kebodohan, karena kejahilan, karena ketidaktahuan. Kami mohon maaf kalau ada kata-kata yang kurang bagus, penyampaian yang salah, kalimat-kalimat yang kurang tepat, atau bahasa-bahasa yang kurang berkenan. Kami mohon dimaafkan. Dan kita senantiasa memberikan motivasi kepada kaum muslimin sebelum mereka melaksanakan ibadah haji dan umrah, wajib hukumnya bagi mereka untuk mengetahui rangkaian ibadah yang akan mereka lakukan. Karena Nabi SAW menyebutkan lita'khudhu manasikakum, hendaklah kalian ambil manasik dari diriku. Artinya jangan kalian melaksanakan haji dan umrah sebelum kalian tahu manasiknya. Dan ibadah ini adalah ibadah yang paling cepat kita lupa dalam melakukannya. Tak sama dengan ibadah yang lain. Karena ibadah ini jarang dilakukan oleh kaum muslimin. Maka sebelumnya kita menyebutkan di antara salah satu nama Makkah adalah Nadir. Makkah itu banyak nama: Nadir, Tuhama, Wadi, Al-Haram, Al-Muharram, Al-Bait, Al-Balad, Al-Qaryah, Al-Qura. Itu semuanya adalah nama-nama Makkah Al-Mukarramah. Salah satu namanya adalah Nadir. Nadir itu artinya jarang orang melakukan ibadah ini. Tak sama dengan hukum Islam yang lainnya. Dan dikala mereka jarang melakukannya, cepat mereka lupa. Bahkan kalau ada di antara kita yang sudah pernah haji, pasti mereka lupa apa yang akan mereka lakukan setelahnya. Begitulah ibadah ini. Maka disebut dengan Nadir. Sebagaimana juga disebut dengan Nadir, karena siapapun yang dimudahkan untuk melakukan ibadah ini dengan sempurna, maka pahalanya juga tak sama dengan ibadah-ibadah yang lainnya. Terlalu besar pahala yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan salah satunya adalah hadis yang sangat mulia, wal hajjul mabrur laisa lahu jazaa'un illa al-jannah. Dan orang yang mendapatkan haji mabrur tidak ada balasan yang pantas untuknya kecuali surga. Dan semoga pahala itu kita dapatkan bersama.
Ikhwatul Islam, saudara kaum muslimin, para tetamu Allah rahimani wa rahimakumullah, kita berharap bermohon meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah ampunkan dosa kita, dosa orang tua kita. Kalau ada di antara orang tua yang masih hidup, semoga Allah berikan umur panjang dalam kesehatan dan ketaatan. Kalau ada orang tua kita yang sudah meninggal, semoga Allah ampunkan dan dilapangkan perkuburannya, dijadikan perkuburannya taman di antara taman-taman surga. Semoga Allah berikan keberkahan dalam kehidupan kita, keberkahan dalam harta, dalam keluarga, dalam anak cucu, dalam kehidupan dunia dan akhirat. Kalau ada di antara kita yang sakit, semoga Allah berikan kesehatan dan kesembuhan. Kalau ada di antara kita yang ada masalah, semoga Allah berikan kemudahan. Kalau ada di antara kita yang ingin meninggalkan Madinah menuju Makkah Al-Mukarramah, semoga Allah mudahkan perjalanannya, dilancarkan urusannya, diterima semua amal ibadahnya, dikabulkan doa dan permintaannya, dijadikan umrah yang mereka lakukan adalah umratan mabrurah wa sa'yan mashkurah wa dhanban mafurah. Dan kita berharap kepada Allah, semoga Allah mudahkan kita untuk menunaikan ibadah haji, dan semoga haji kita dijadikan haji yang mabrur wa sa'yan mashkur wa dhanbun mafur. Semoga Allah berikan keikhlasan kepada kita dalam setiap amal ibadah, istiqamah dalam agama, dan Allah tutup usia kita dalam keadaan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam keadaan husnul khatimah. Dan sebagaimana Allah berikan kepada kita hadiah bisa bertetangga dengan Nabi di dunia, semoga semua kita bisa bertetangga dengan Nabi di dalam surga. Amin amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wa sallim ala nabiyyina wa habibina wa khalilina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman katsira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.